Guys, ngapain? Lo apa kabar? Gue di sini baik-baik aja, semoga lo juga baik dan keren selalu ya. Selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika, barengan sama gue Timot Anantia. Buat lo mungkin yang baru bergabung, ini sebenarnya basically tempat dimana gue mencari tahu dari segala kekepoan gue terkait dengan dunia musik. Kuilah, kita gak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja apa sih yang ada di otak gue ketika gue mendengar para musisi ini memiliki gangguan kesehatan. Ya, jadi banyak orang yang sebenarnya mereka sedang struggling dalam dirinya untuk mencari suatu kebahagiaan, dan mereka nggak tahu gimana caranya ngeluapin kesedihan mereka. Dan kadang-kadang beberapa orang bahkan sampai berpura-pura senyum kepada dunia, entah itu di sosial medianya atau dimanapun. Nggak jarang juga banyak yang memberikan gambaran bahwa keluarganya baik-baik aja, atau mereka menunjukkan kehidupan yang banyak banget pasti bikin orang lain tuh iri gitu. Tapi somehow yang orang lain gak lihat adalah mungkin sebenarnya mereka memiliki kesehatan yang terganggu, khususnya adalah mental mereka yang kena. Dan anyway, kenapa gue mau ngebahas gangguan mental kesehatan pada musisi kali ini? Karena gue teringat pada beberapa bulan yang lalu dimana sempat viral di TikTok kasusnya Post Malone. Mungkin lo juga tahu ya, waktu sempat viral itu ada video di mana Post Malone ini sedang melakukan aksi panggungnya dengan membawakan lagu Rockstar dengan attitude di panggungnya tuh yang mencerminkan seperti dia sedang sakit atau bisa dibilang sakau, dan bahkan para netizen yang menunjukkan care-nya kepada Post Malone ini membuat hashtag Save Post Malone. Entah pada saat itu apa yang dirasakan oleh Post sampai dia melakukan aksi panggung seperti itu. Tapi akhirnya setelah dikonfirmasi, Post Malone dan juga tim manajemennya mengaku bahwa Post Malone pada saat itu tidak kenapa-napa, tidak juga sedang dalam kecanduan obat, dan memang pada saat itu dia hanya melakukan stage act aja gitu. Tapi banyak juga dari netizen yang gak percaya akan hal itu. Oke, dari Post Malone gue bakalan menceritakan ini artis-artis atau musisi yang jelas-jelas sudah berani mengungkapkan kalau mereka memang benar pernah struggle atau berjuang melawan gangguan kesehatan mentalnya. Yang pertama adalah Adele. Pada tahun 2016, Adele sempat membuka rahasia yang tidak pernah dia ucapkan dimanapun kepada Vanity Fair, dimana di situ dia menceritakan bahwa dia memiliki trauma yang cukup besar untuk memiliki anak lagi pasca kelahiran anak pertamanya yang bernama Angelo. Dimana depresi pasca melahirkan ini membuat Adele sangat benci kepada dirinya karena saking takutnya dia mengecewakan anaknya kelak. Dan bahkan dia sampai memiliki kekhawatiran bahwa dirinya nantinya akan menyakiti Angelo. Dan rasa depresi pasca kelahiran Angelo ini membuat Adele sangat-sangat depresi sehingga mengganggu hampir semua lini dalam kehidupannya. Salah satunya adalah pekerjaannya. Adele takut banget kalau di saat dia melakukan pekerjaannya tidak sempurna dan itu akan mengecewakan anaknya kelak. Bahkan saking takutnya Adele akan semua kekhawatiran yang di pikirannya dia jadi nyesel udah ngelahirin si Angelo. Ditambah depresi itu yang membuat Adele sangat takut kalau dia tidak bisa menghidupi manusia lain yang tidak lain tidak bukan adalah anaknya sendiri. Kebayang banget ya struggle-nya Adele hingga dia berdiri sampai detik ini dan tidak melakukan tindakan bodoh kepada anaknya, dan akhirnya dia bisa cherish the life. Dan yang sangat menarik adalah ternyata yang membuat dia berjuang adalah si Angelo itu sendiri. Kemudian di tahun 2017, Ariana Grande juga menyebutkan bahwa dia mengalami depresi berat akibat trauma. Depresi itu muncul pada saat ada kejadian besar yang menimpanya pada saat dia sedang melakukan konser di Manchester, Inggris. Yaitu di tengah-tengah konsernya Ariana Grande ada peristiwa ancaman bom yang membuat Ariana Grande dan khususnya para fans yang pada hadir hari itu mengalami kondisi trauma mental yang cukup berat. Dan hal ini diungkapkan oleh Ariana Grande pada saat dia diwawancarai oleh British Vogue. Dia di situ mengatakan bahwa tepatnya dia mengalami post-trauma stress disorder atau PTSD. Saking dia penasarannya dengan rasa depresinya itu dan pengen banget struggle keluar dari rasa depresi itu, dia sampai melakukan X-ray kepada kepalanya.
Dia pengen tahu apa yang ada di otaknya sampai dia memiliki trauma yang sangat berat sehingga membuat dia tuh depresi beberapa tahun terakhir. Nah, di sini bisa dilihat kalau X-ray ini warnanya hitam putih dan ini adalah gambaran dari otaknya Ariana Grande yang sempat dia posting di Instagram story-nya dia sendiri. Nah, di situ diberi keterangan bahwa gambaran otak yang ditayangkan oleh Ariana Grande di Instagram story-nya adalah gambaran dari otak bagi mereka yang memiliki post-trauma stress disorder atau PTSD. Oke, jadi beberapa dokter juga mengatakan bahwa gambaran otak dalam kondisi manusia normal seharusnya kayak ada beberapa di area otak yang sedikit menonjol. Tapi daripada gue salah ngomong, gue juga nggak terlalu ngerti. Intinya memang di sini Ariana Grande membuktikan bahwa dia mengalami PTSD. Dan musisi yang bakalan gue kasih tahu setelah ini pasti kalian udah sering denger ya kalau dia memang pernah memiliki kecenderungan ingin bunuh diri, yaitu Billie Eilish. Dia mengatakan kepada Rolling Stone di tahun 2019 bahwa dari usianya yang 13 tahun itu dia sudah sadar kalau dia depresi dan dia melakukan perjuangan untuk keluar dari rasa depresinya itu. Jadi pada saat itu depresi yang membuat Billie sangat tertekan adalah di mana dia memiliki cedera pada pinggulnya dan hal itu menyebabkan dia nggak bisa nari lagi. Intinya pada saat itu dia ngerasa kayak dia tuh lagi di dalam sebuah lubang hitam besar yang selalu membuat dirinya percaya bahwa dia adalah, orang yang tanda kutip cacat dan tidak akan pernah menjadi manusia seutuhnya. Dan di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2018, Billie juga mengaku kalau dia sempat memiliki pikiran untuk selalu ingin bunuh diri apabila dia selalu menemukan masalah. Selain itu, Billie juga selalu ngerasa bahwa badannya dia yang besar itu membuat dirinya jadi nggak percaya diri, sering dibully, dan yang paling membuat dia tertekan adalah ketenarannya setelah dia menjadi musisi terkenal. Di situ dia stres banget karena menurut dia ketenaran yang dia dapatin sekarang justru membuat dia jauh dari semua teman-temannya. Bahkan dia tidak punya lagi teman dekat dan sering sekali merasa benar-benar kayak kesepian. Oh, dan perasaan ini tentu aja namanya musisi, gue selalu bilang namanya musisi itu kalau punya kejadian buruk dalam hidupnya selalu menjadi sebuah seni turn into music. Dan bener banget di kejadian ini dijadiin lagu sama Billie Eilish yang berjudul Bury a Friend. Di lagu itu ada frasa yang diulang-ulang terus oleh Billie Eilish, yaitu I wanna end me, aku ingin mengakhiri diriku. Dan itu repetition ya, diulang-ulang terus. Dan pikiran bunuh diri itu terus menyelimuti dia sampai dia pernah bilang sama ibunya kalau kayaknya hidupnya gak bakalan sampai ke usia 17 tahun deh. Tapi akhirnya si Billie Eilish ini tidak melakukan bunuh diri dan dia bisa menahan dirinya dari rasa depresi dan ingin bunuh dirinya. Dia terus berjuang dan dia hidup sampai sekarang dan dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan yang paling mengharukan adalah di saat dia ditanya kenapa dan apa yang membuat lo bisa bertahan hingga sekarang, jawabannya adalah my mother, ibunya sendiri. Tuh kan Adele, lo tuh bisa jadi kayak ibunya Billie Eilish, dimana lo bisa menyemangati anak lo dan lo bisa menyelamatkan anak lo, Adele. Well, okay, next ada Camila Cabello. Jadi ada sebuah wawancara yang dilakukan oleh majalah WSJ kepada Camila di tahun 2020. Disinilah Camila mengatakan bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang sangat menyakitkan dan dia nggak punya kemampuan untuk nyembuhin dirinya sendiri atau bagaimana cara dia menangani sakitnya itu selain dengan cara membicarakannya. Jadi di sini yang gue tangkap adalah Camila harus cerita sama orang lain terkait dengan apa yang dia rasakan saat itu, apa yang bikin dia stres saat itu, dan terus menjelaskan kepada orang itu kalau dia memiliki gangguan kesehatan agar perasaan dia lebih baik lagi. Dan di sini juga Camila menjelaskan bahwa dirinya memiliki gejala OCD. Jadi OCD ini adalah gangguan kesehatan obsesif kompulsif. Jadi setelah dia bisa bercerita tentang gangguan kesehatannya atau OCD-nya itu ke orang lain, dia baru bisa ngerasa kayak lebih tenang walaupun itu cuma sedikit. Nice one. Tapi gue nggak terlalu tahu banyak ya terkait dengan OCD ini. Cuman gue ada beberapa teman yang memiliki kecenderungan OCD.
memang mereka itu lebih suka ngelihat sesuatu itu sesuai dengan apa yang sudah dia atur gitu. Maksudnya, jadi ibaratnya nih, dia tuh kayak nggak bisa ngelihat barang tuh kotor atau berantakan gitu. Misalnya nih ya, gue udah naruh barang kayak gini kan, terus kayak kegeser dikit, tuh gue nggak bisa tuh, gue harus ngebalikin lagi gitu. Kurang lebih kayak gitu. Dan kalau ada yang kotor dikit, rasanya pengen bener-bener nyapu lagi. Nah, rata-rata temen gue yang OCD tuh kayak gitu. Tapi ternyata di sini yang Camilla sebutin OCD-nya dia itu sedikit berbeda dari teman-teman gue. Di sini dia ngejelasin adanya obsesi dia tentang sesuatu di pikirannya, bahkan itu belum tentu jadi sesuatu yang nyata, dan juga dia memiliki perilaku yang kompulsif dan sering banget ngebikin dia jadi stres, bahkan sampai insomnia berhari-hari. Bahkan lebih anehnya lagi, apabila perasaan ini tidak dia ceritakan ke orang lain, perasaan ini selain membuat dia insomnia, juga membuat dia kayak ngerasa ada sesuatu yang ngeganjel di tenggorokannya dan kayak nggak bisa hilang-hilang. Udah pasti ya, kalau nggak bisa tidur, insomnia terus, itu akan berpengaruh kepada nafsu makan lo yang hilang total. Nah, di situ juga Camilla mengaku bahwa dia jadi tidak bernafsu makan, sehingga membuatnya menjadi artis yang kurus banget. Bahkan gue pernah iseng ngeliat tingginya si Camila Cabello ini berapa gitu, ternyata dia mungil banget gitu. Mungkin bisa dibilang mirip sama Ariana Grande, tapi kayak lebih kurus lagi gitu. Gue nggak tahu sih ini apakah terkait dengan gangguan kesehatannya yang OCD itu, atau ya emang dia kecil aja gitu keturunan. Tapi gue seneng banget, walaupun mereka sempat mengalami ini, mereka akhirnya bisa berjuang dan berhasil keluar dari rasa depresinya, dan juga mereka bisa menanganinya akhirnya sampailah mereka di titik sekarang dimana mereka jadi orang yang lebih baik lagi. Semoga, amin. Dan gue sangat bangga sama mereka yang berani untuk mengungkapkan rasa gak nyaman terhadap dirinya sendiri gitu. Dan mereka berani untuk menghadapi sesuatu yang terburuk mungkin akan terjadi, at least di pikirannya mereka gitu, dan dijadikan realita yang ternyata jauh berbeda dari pemikirannya gitu. Ternyata apa yang dia pikirin tuh salah selama ini gitu. Dan gue rasanya pengen banget ngasih tahu ke mereka yang memiliki gangguan kesehatan mental bahwa mereka tuh nggak sendiri gitu. Mereka hanya memiliki pikiran kalau mereka sendiri gitu, padahal sebenarnya enggak. Tapi sebenarnya banyak banget ya musisi yang memiliki gangguan kesehatan ya semacam ini gitu. Mungkin gue bakalan ngejelasin atau ngebawain di kesempatan lain, atau mungkin kalian ada rekomendasi lain untuk gue cerita tentang dunia musik yang lainnya. Itu bisa banget nanti kalian komen di bawah, kasih tahu gue ya. Atau bisa juga lewat Instagram di @_timotanantia. Kalian bisa langsung direct message ke gue atau DM. Bisa juga komen di postingan gue di Instagram. Segitu dulu buat episode kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis ya. See you next week. Bye-bye.